Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, kali ini saya akan merilis sebuah video, sebuah pemberitahuan akan ada lagi dialog dan mubahalah di rumah Jam'an Nur Khatib Mansur. Saudara-saudara, setelah ditunda acara dialog atau dalam bahasa media menyebutkan geruduk pada tanggal 27 bulan lalu, yang rencananya investor batubara Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur akan mendatangi sebuah lembaga negara. Namun rencana itu akhirnya ditunda dan diganti dengan acara langsung ke rumah Jam'an Nur Khatib Mansur di Cipondoh, Tangerang sana. Acara ini juga nggak jauh berbeda dengan acara pada tanggal 20 Juni yang lalu. Nanti jamaah Masjid Darussalam, utamanya para investor batubara JBN, programnya namanya JBN itu artinya Jabal Nur, yang diketuai oleh Pak Nur Kholik dan Pak Zaini Mustafa, itu nantinya juga mengajak investor-investor yang lain untuk mendatangi rumah Jam'an pada tanggal 24 Agustus ini jam 10 pagi. Media pada acara dialog pertama pada tanggal 20 Juni lalu menyebutnya kegiatan ini adalah geruduk, mendatangi secara bersama-sama rumah Jam'an Nur Khatib Mansur. Saudara-saudara, Pak Heri Mustafa dari Yayasan 5 Pilar, Pelita 5 Pilar, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini, sudah jauh-jauh hari memberitahukan Jam'an Nur Khatib Mansur, yakni pada tanggal 8 Agustus yang lalu, sebuah rentang waktu yang panjang dengan tanggal 24 Agustus nanti pada saat acara itu. Berarti Pak Heri Muhammad dari Yayasan 5 Pilar dan Jamaah Masjid Darussalam, investor batubara, meyakini bahwa kegiatan tanggal 24 ini diterima oleh Jam'an, karena ini kan waktu pemberitahuannya sudah lama. Pada tanggal 8 Agustus itu juga undangan dari Yayasan Pelita 5 Pilar sudah dilayangkan kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI Pusat. Jadi ketiga lembaga itu diundang oleh Yayasan Pelita 5 Pilar dan peserta dialog untuk ikut datang memantau melihat kegiatan tersebut. Juga pemberitahuan kepada pihak kepolisian juga sudah dilakukan pada tanggal 8 Agustus itu. Jadi diyakini Jam'an sudah mengetahui jauh-jauh hari acara ini. Bahkan Pak Heri Muhammad sendiri yang mengantar undangan tersebut ke rumahnya Jam'an dan diterima oleh staf rumah tangganya. Jadi sekali lagi ditekankan di sini, ini diyakini bahwa Jam'an akan menerima peserta dialog nanti. Saudara-saudara, Yayasan Pelita 5 Pilar juga tidak menutup diri bagi pers, tidak menutup diri bagi masyarakat untuk bisa datang melihat dan mengikuti acara dialog itu. Insya Allah saya akan datang karena memang ini adalah kegiatan terbuka, insya Allah. Nah, berikut ini adalah pernyataan Pak Heri Muhammad, Pak Zaini Mustafa, dan Pak Nur Kholik yang saya rekam dalam waktu yang berbeda. Mudah-mudahan informasi ini jika dirasakan bermanfaat boleh disebarkan kepada yang lain, boleh sebanyak mungkin. Teman-teman media mungkin jika mau menghadiri kegiatan ini bisa konfirmasi langsung kepada Pak Heri Muhammad atau Pak Zaini Mustafa.
Demikian pertemuan kita pada hari ini, pada kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada video berikutnya dengan informasi yang baru dari saya, Darso Arif Akwama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri dan Pak Zeni di kantor PBNU, ada urusan apa ini, Pak? Silakan Pak Heri. Iya, kita memberitahu sekaligus mengundang dari pihak pimpinan PBNU terkait dengan rencana mendatangi rumah Yusuf Mansur hari Rabu tanggal 24 Agustus mendatang. Ya. Ini terkait dengan investasi yang diinisiasi oleh Saudara Yusuf Mansur yang dari 10-12 tahun yang lalu sampai hari ini belum kelar. Artinya masalahnya belum selesai. Ya. Jadi kita mau berdialog, tetapi kalau dialog itu nanti buntu, ya kita ajak mubahalah. Ya. Jadi PBNU diundang ya, Pak? Iya, PBNU diundang, Majelis Ulama diundang, lalu Muhammadiyah diundang, Ya. dan sebagainya. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Ya. Jadi berkaitan dengan investasi batu bara yang digagas oleh Ustaz Yusuf Mansur di Kota Wisata Cibubur yang diberi nama JBNU Jamaah Jabal Nur. Nah, berkaitan dengan adanya investasi, kemudian jamaah menetapkan investasi dan sampai dengan saat ini modal tidak dikembalikan, apalagi keuntungan. Berkaitan dengan hal tersebut di beberapa ada di Dagu Channel, kemudian di TV One, Yusuf Mansur kan menolak atau membantah bahwa tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara tersebut. Maka kami hari ini mendatangi PBNU untuk difasilitasi melakukan, kalau mereka membantah, untuk difasilitasi melakukan mubahalah kayak gitu. Yang rencananya kami akan bersilaturahmi ke rumah Yusuf Mansur itu pada tanggal 24 Agustus 2022. Oke. Jadi kalau nanti dialog itu buntu, kami minta difasilitasi PBNU sama-sama mengangkat Al-Quran dan bermubahalah, saling melaknat begitu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat sedang mengantar surat terkait dengan undangan kepada pihak Majelis Ulama untuk menghadiri dialog dan mubahalah antara Yusuf Mansur dan para investor yang selama ini diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Ada investor batubara, patungan usaha, patungan aset, konten moyafiti, tabung tanah, dan sebagainya, termasuk Paytrend. Nah, kami hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 akan ke rumah Yusuf Mansur. Kami dari Yayasan Pelita 5 Pilar mendampingi para investor tersebut untuk melakukan dialog. Kalau dialog gagal, buntu, maka kami akan mengajak bermubahalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holik, persiapan untuk mubahalah tanggal 24 Agustus ini sejauh mana, Pak Holik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para netizen di seluruh dunia yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah. Perlu kami ketahui bahwa, perlu kami sampaikan bahwa kami tim Task Force CBN
bersama kuasa hukumnya Mas Pak atau Bapak Zaini Mustafa telah melakukan langkah-langkah baik bermacam-macam, baik yang bersifat persuasif, edukatif maupun tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan dengan masalah hukum. Nampaknya itu langkah-langkah kami itu tidak sinergis, tetapi sebenarnya langkah-langkah kami itu satu kesatuan yang merupakan tuntutan kami sejak awal. Pada awalnya kami tim Task Force JBN itu ingin cuma 3 hal. Yang pertama adalah kembalinya dana investasi atau sisa dana investasi yang sudah dijanjikan oleh Yusuf Mansur kepada kami, meskipun dengan mencicil, dan sebagian sudah dikembalikan, tinggal sisanya yang belum dikembalikan dan beliau itu sampai hari ini mengulur-ngulur waktu saja. Yang kedua, adanya edukasi bagi masyarakat agar kaum muslimin, bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya kaum muslimin, tidak lagi mau terjebak atau dibujuki oleh Yusuf Mansur dengan janji muluk-muluk, dengan program-program investasi sambil bersedekah demi ingin menjadi atau mencari kekayaan dunia dan akhirat. Jangan pernah lagi percaya pada omongan-omongan Yusuf Mansur berkaitan dengan investasi maupun sedekah, karena sedekah itu intinya suci, bukan mengambil barang dari umat, tetapi apa yang kita miliki kita sedekahkan untuk orang lain yang membutuhkan, bukan dari orang lain kita ambil. Ini ajaran agama yang disalahgunakan oleh Yusuf Mansur, dan kami ingin ada edukasi, jangan sampai Yusuf Mansur itu semakin merajalela. Yang ketiga adalah adanya pengakuan bahwa Yusuf Mansur memang pernah datang ke Masjid Darussalam untuk presentasi program investasi batubara JBN dan berhasil menarik sebagian besar jamaah Darussalam yang sampai sekarang belum terselesaikan. Ini adalah masalah besar karena telah meninggalkan atau berimpak pada kerusakan sosial baik terhadap Masjid Darussalam itu sendiri, terhadap jamaah Darussalam maupun terhadap umat Islam secara keseluruhan. Jadi ini untuk semua pihak, siapapun, terutama majelis ulama, organisasi-organisasi keislaman harusnya terketuk untuk bersama-sama kami TFJVN untuk menyelesaikan masalah ini agar jangan sampai berlarut-larut karena implikasinya akan semakin parah. Pak, ini kemungkinan karena rencananya sudah lama, surat-surat pemberitahuan juga sudah disampaikan diantaranya kepada Yusuf Mansur sendiri, kemungkinannya kan diterima oleh Yusuf Mansur nih Pak untuk berdialog dan bermubahalah. Pak Nurholik dan teman-teman persiapannya bagaimana nih Pak? Anda diterima dan bertemu dengan Yusuf Mansur? Kalau yang kami harapkan adalah diterima. Karena kami sudah melihat dan mencari atau mempersiapkan lama-lama. Dulu kalau beliau tuh dari sejak awal tuh menerima apa yang sekarang nanti tanggal 24 kami lakukan, sebenarnya peristiwa tanggal 24 tidak perlu terjadi, dan peristiwa saya dan Pak Mas Zaini itu datang menghadiri pengadilan untuk masalah perdatanya tidak perlu terjadi. Tetapi karena Yusuf Mansur itu mencela-mencela, Yusuf Mansur itu bulat, licin kayak belut, susah untuk didatangi, ngomongnya datang saja ke rumahnya, tapi dia sendiri didatangi ke rumah itu lari, dan dia sendiri tidak pernah bisa didekati baik oleh orang terdekatnya. Kami pernah mengutus atau minta bantuan orang yang pernah menjadi sahabat baiknya untuk memberikan pengertian kepada beliau, tapi tidak bisa juga, mandul atau mantul saja itu, tidak bisa masuk rumahnya. Oleh karena itu kami tetap jalan terus,
karena tekad kami sampai titik darah penghabisan, sampai ke akhirat kami akan tetap jalan karena kami merasa benar. Dan pada saat ini yang lalu banyak sekali narasi-narasi, omongan-omongan Yusuf Mansur di berbagai macam media sosial yang mengatakan bahwa tidak ada saya pernah presentasi tentang bisnis batubara di Darussalam, tidak ada beliau pernah mengajak-ngajak jamaah Darussalam, yang semua itu seakan-akan beliau berlepas tangan. Nah, oleh karena itu perlu kebenaran yang mutlak. Kalau kata-kata Yusuf Mansur atau narasi yang dibuat Yusuf Mansur di mass media, di media sosial itu benar, maka mari kita tundukkan hati kita untuk sama-sama berkhidmat, bertahkim kepada Allah. Bertahkim kepada Allah ketika kita ingin mendapatkan kebenaran dan keadilan, itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, bukan mengada-ada. Alaihissallahu biahkamil hakimin, itu sudah jelas ayatnya. Bertahkim kepada Allah. Lah nanti kita akan mengadakan silaturahmi akbar. Silakbar ini sebenarnya tidak lain adalah mubahalah. Seperti bertahkim kepada Allah, itu istilah dalam Islamnya namanya mubahalah. Nah, mubahalah kadang-kadang menakutkan bagi sekelompok orang yang kurang paham tentang ajaran Islam. Padahal mubahalah itu sebenarnya adalah silaturahmi hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Silaturahmi seperti silaturahmi yang lain. Maka kami undang teman-teman sebagai undangan, beberapa undangan yang terkait, yang ingin melihat proses mubahalah atau silaturahmi akbar ini dengan baik. Bukan beruduk-udukan model preman, bukan. Tapi kami ingin datang ke rumah Yusuf Mansur dengan tata krama Islam, dengan cara etika yang pantas, yang diakui kebaikannya oleh semua orang. Jadi kami akan undang beberapa yang terkait. Kami akan persiapkan materi dialognya, materi mubahalahnya, materi silaturahminya, agar semua pihak itu merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak dizalimi sebagaimana kami ini selama ini dizalimi oleh Yusuf Mansur. Kalau itu sudah diterima, kan nggak masalah, kita sepakati bersama, kita selesaikan bersama. Kami akan mengundang ulama yang cukup kondang atau ulama dari organisasi yang cukup kondang, ya, untuk menjadi penengah antara kami tim task force JBN dan Yusuf Mansur dan konco-konconya. Jadi kami adil, fair, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak akan menakut-nakuti. Semuanya insya Allah akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Pak, siapa aja yang diajak kali ini, Pak? Pak Jenny mungkin bisa jelaskan. Gini, jadi intinya secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Ustadz Kolik tadi. Saya hanya menambahkan bahwa yang terjadi di dalam masyarakat ini, bahwa kami mengklaim adanya investasi batubara yang awalnya itu dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan ketika itu bisnis batubaranya gagal bayar dan lain sebagainya, Yusuf Mansur juga datang kembali ingin mengembalikan, kan begitu. Itu yang kami alami, yang kami rasakan, dan memang benar-benar uang kami ini telah disetor kepada PT Adi Partner Perkasa, kan begitu. Nah, kemudian dari pihak Yusuf Mansur ini, mereka mengatakan di TV One, kemudian Dagu Channel, bahwa tidak sama sekali tidak terlibat dalam bisnis batubara. Maka menurut hemat kami itu hoax. Nah, untuk membuktikan kepada masyarakat siapa yang benar, apakah jamaah Masjid Darussalam yang tergabung dalam investasi JBN ini atau Yusuf Mansur, makanya kami mengajak Yusuf Mansur bermubahalah. Itu saja. Jadi ini bentuk pembuktian kepada masyarakat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Pak, yang datang besok siapa aja, Pak? Gimana? Yang datang beracara tanggal 24 ini siapa saja, Pak? Yang
Informasi dari Pelita Lima Pilar yaitu adalah investor JBN Jamaah Masjid Darussalam, kemudian investor-investor yang lain. Oke. Nah, kami hanya datang ke sana kemudian didampingi oleh Yayasan Lima Pilar itu saja, agar ini semua terkontrol dan lain sebagainya, tidak barbar gitu. Oke Pak, Ya. didoakan biar acaranya lancar ya Pak. Mudah-mudahan. Iya, iya. Amin amin. Pak Kholik, Pak Zeni, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Terima kasih sama-sama. sama-sama.